Hai, halo apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, kembali kita bahas Lesti dan juga Yoni Dores ya. Sampai sekarang belum ada, titik temunya ya, di mana, Yoni Dores ini sudah melaporkan dan, Lesti masih terdiam. Dan ada yang menarik ya, ketika Yoni Dores ini diundang untuk podcast di Start Pro Indonesia, ada kata-kata yang begitu menarik, begitu penuh dengan tanda tanya besar dan ini harus kita luruskan, harus kita kumpas dengan, benar-benar gitu ya. Jadi apa yang dikatakannya? Yang pertama adalah, coba kita lihat aja langsung ya bagaimana ini. Kata-kata apa kira-kira yang membuat, tanda tanya besar di otak kita semuanya? Apa tanggapan Abang ketika kemudian meskipun tadi Abang bilang hanya sowan silaturahmi, tapi buntut dari ketika ini masuk ke ranah hukum, berarti secara tidak langsung ada komersil yang eh, istilahnya minta dipertanggungjawabkan atas viewers, kan itu kan di platform itu kan juga menghasilkan ya Bang ya, kita tidak Hmm. tidak tidak bisa menutup mata soal itu gitu. Apa tanggapan Bang Yoni dengan hal itu? Sebetulnya saya tidak berpikir sampai sana tadinya ya. Hmm. Jadi karena setelah saya lihat, ya itu masalahnya tadi. Kenapa nama saya nggak ditulis? Dengan tidak ditulis kan hak ekonomi saya hilang. Hmm. Kemana royaltinya jatuhnya? Oh, oke. Iya kan? Yes, jadi itu ya pertanyaannya, apa pernyataannya Yoni Dores. Dia mengatakan bahwa ketika, nama pencipta itu tidak ditulis, maka hak ekonominya hilang, tidak dapat royalti apa-apa. Coba kita bahas, coba kita kuliti ya. Dan ini adalah cover ya dalam, tanda kutip adalah, dalam cover begitu ya. Coba kita lihat, apa benar ketika, seseorang meng-cover lagu, dan tidak di deskripsinya tidak ditulis atau di judulnya tidak ditulis penciptanya, maka hilanglah hak ekonomi, penciptanya. Coba kita lihat, kita kuliti satu persatu ya. Oke. Oke, di sini saya sudah, bertanya ya kepada Mister Jinis dan ini, sumbernya sudah benar-benar valid dan bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang ditulis ini ya. Jadi sini saya bertanya kepada Mister Jenis ini ya. Jadi cover lagu di YouTube nama penciptanya tidak ditulis. Apakah serta-merta penciptanya kehilangan hak ekonominya? Jadi dengarkan ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah jelas-jelas dari pedoman YouTube ya dan bisa dipertanggungjawabkan, valid, datanya juga jelas gitu kan ya. Jadi, menurut, Master Genius ini, dia mengatakan bahwa tidak, ya dia mengatakan dengan jelas, tidak, pencipta lagu tidak serta-merta kehilangan hak ekonomi hanya karena namanya tidak dicantumkan di cover lagu di YouTube. Ya, jadi ada penjelasannya ya. Jadi penjelasannya, ini mengenai dengan pasal-pasal tentunya ya. Dalam hukum hak cipta, khususnya di Indonesia, tanda kurung, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pencipta lagu memiliki dua jenis hak. Yang pertama adalah hak moral ya. Hak moral adalah hak untuk tetap diakui sebagai pencipta meskipun hak ekonominya dialihkan. Ini, termasuk hak atas nama, itu kan ya. Dan yang kedua, hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan, termasuk dari publikasi, distribusi, pertunjukan, dan penggandaan, ya. Jadi ketika, seseorang meng-cover lagu tidak ditulis, nama penciptanya, itu hanya melanggar hak moral ya. Jadi penjelasannya begini dalam contohnya, kita teruskan ya. Jika nama penciptanya tidak dicantumkan ya. Jadi begini, ini melanggar hak moral karena penciptanya tidak diakui sebagai yang mestinya, begitu kan ya. Dan namun hak ekonomi tetap melekat ya. Jadi pencipta tetap berhak mendapatkan royalti atau kompensasi. Saya ulangi lagi. Hak ekonomi tetap melekat, pencipta tetap berhak mendapatkan royalti dan kompensasi ya, misalnya melalui mekanisme lisensi, konten ID atau pengelolaan kolektif oleh lembaga manajemen kolektif.
LMK ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini, saya yakin, apalagi yang di-cover ini sudah didaftarkan ke publishing tentunya ya, pasti mendapatkan hal itu ya. Dan di YouTube, lagu cover bisa dikenali secara otomatis oleh sistem ID YouTube ya. Jika lagu terdaftar, pendapatan dari iklan pada, video cover secara otomatis bisa diarahkan ke pemilik hak cipta, biasanya label atau publisher, bukan YouTuber yang meng-cover itu kan ya. Jelas sekali teman-teman semuanya ya. Nah, saya lanjutkan. Dan jika, tidak ada lisensi atau izin, pemilik hak cipta bahkan bisa men-take down video atau mengklaim, monetisasi atas video tersebut. Jadi begitu Bunda, ada memang aturan khusus di YouTube, saya ulangi lagi ya. Jadi, ini, konteksnya yang dikatakan Yoni Dores tadi adalah dia mendapatkan hak ekonomi. Tapi jelas di dalam, tulisan ini sumber yang terpercaya mengatakan bahwa masih mendapatkan hak ekonomi ya. Jadi, mungkin harus diluruskan teman-teman semuanya ya. Ya, dan, kesimpulannya seperti ini teman-teman semuanya, tidak menulis nama pencipta lagu, tidak menghapus hak ekonomi mereka. Jadi itu kan ya, kesimpulannya seperti itu. Tidak menulis nama pencipta lagu, tidak menghapus hak ekonomi mereka. Maksudnya walaupun tidak ditulis, eee serta-merta otomatis ya, tetap akan mendapatkan royalti, mendapatkan hak ekonomi karena semuanya dalam, di sistem YouTube sudah diatur begitu kan. Yang kedua adalah, tapi hal itu melanggar hak moral ya dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan, klaim pelanggaran hak cipta ya. Jadi sudah melanggar hak moral, bisa diklaim pelanggaran hak cipta. Ini bisa juga di-take down juga bisa ya, di-take down gitu kan ya. Jadi hanya hak moral saja yang, eee apa ya, yang dilanggar oleh Lesti kalau memang Lesti itu tidak, menuliskan nama penulis, penciptanya pada saat itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah selama tahun 2017, Lesti pernah meng-cover dan dimasukkan ke channel-nya? Atau mungkin bagaimana teman-teman sebenarnya? Coba kalian cek semuanya, apakah Lesti pernah, mmm, meng-cover lagu secara pribadi dan dimasukkan ke channel YouTube-nya? Ya coba dicek. Kalau tidak ada, berarti tidak ada pelanggaran. Dan, harusnya Pak Yoni Dores ini, melakukan, tuntutan mungkin kepada EO pada saat itu ya, pada saat, kalau memang Lesti ini melakukan pertunjukan show begitu ya, bisa ke EO-nya atau ke penyelenggaranya dan sebagainya, itu menurut saya teman-teman semuanya. Atau mungkin banyak teman-teman semuanya. Jadi itu ya, eee penjelasan saya ya, jadi sudah jelas sekali di sini, memang walaupun tidak ditulis, dalam cover itu penciptanya, secara otomatis tetap mendapatkan royalti, tetap mendapatkan hak ekonomi karena semuanya sudah diatur dalam sistem YouTube. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi ini harus diluruskan ya, harus diluruskan ya. Oke, nanti di episode kedua coba kita bahas di, channel-nya Star Pro juga ya, tentang, ada pernyataan Yoni Dores mengatakan buzzer ya. Apa buzzer itu ya? Jadi definisi buzzer itu apa gitu kan ya. Apa definisi fun itu ya? Coba nanti kita kulik satu persatu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya.